Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nikmatul Halidah. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang momen inersia. Nah, untuk lebih memahami, silakan simak video berikut. Sebenarnya apa sih inersia itu? Inersia merupakan satu kuantitas yang menyatakan kecenderungan satu benda untuk mempertahankan posisi diamnya. Setiap benda memiliki momen inersia, teman-teman. Banyak cara untuk mempelajari dan membayangkan seperti apa momen inersia pada satu benda. Salah satunya adalah eksperimen yang akan kita lakukan saat ini, teman-teman. Saya akan menaruh selembar kertas karton kecil di atas permukaan botol tanpa tutup ini, teman-teman. Lalu saya akan menaruh uang logam di atas kertas karton ini. Saya atur sedemikian sehingga posisinya tepat di atas botol ini, teman-teman. Lalu saya akan menggerakkan kertas karton ini dengan cepat. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Nah, teman-teman lihat ya. Tanpa menyentuh uang logam tersebut, saya bisa memasukkan uang logam tersebut masuk ke dalam botol ini. Secara logika, seharusnya ketika saya menyentil kertas karton tadi, uang logamnya terbawa dong dan ikut bergerak ke arah depan saya ini dan tidak masuk ke dalam botol ini. Namun, karena uang logam tersebut memiliki momen inersia, yaitu kecenderungan uang logam tersebut untuk mempertahankan posisinya, maka uang logam tadi itu tidak ikut terbawa oleh kertas karton yang bergerak sedemikian cepat. Nah, sekarang kita akan lebih membahas tentang apa sih momen inersia tersebut. Ini ada Naruto yang bertanya ya, Sensei, apa itu momen inersia? Kemudian ada yang jawab, momen inersia didefinisikan sebagai kecenderungan suatu sistem benda untuk berputar terus atau diam sebagai reaksi terhadap gaya torsi atau gaya torsi dari luar. Oke, pengertian yang lain mungkin. Momen inersia. Momen inersia merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari porosnya. Nah, secara matematis bisa dirumuskan I sama dengan mr kuadrat, di mana I-nya adalah momen inersia, M-nya massa partikel titik, dan R-nya adalah jarak partikel titik ke poros atau ke sumbu putar. Bisa perhatikan ilustrasi berikut. Jarak antara suatu partikel terhadap garis merah ini bisa dilukiskan dengan beberapa garis. Namun garis yang tegak lurus inilah yang kita pilih menjadi R. Ini adalah satu ilustrasi ya, suatu partikel yang mengelilingi sebuah garis. Nah, sekarang kita bahas momen inersia untuk benda-benda yang memiliki suatu bentuk ya. Kalau tadi I sama dengan mr kuadrat itu adalah untuk benda yang kecil yang memiliki massa. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan dalam tabel ini adalah benda-benda yang memiliki bentuk yang berbeda. Ternyata momen inersianya juga memiliki rumus yang berbeda. Ada batang silinder poros melalui pusat. Rumusnya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Batang silinder poros melalui ujung, I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Pelat besi persegi poros melalui pusat, I sama dengan 1/2 M kali A kuadrat plus B kuadrat. Silinder berongga, I sama dengan 1/2 M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Silinder pejal, I sama dengan 1/2 MR kuadrat. Silinder tipis berongga, I sama dengan MR kuadrat. Bola pejal, I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Bola tipis berongga, I sama dengan 2/3 MR kuadrat.
Jadi saya tekankan lagi di sini, jika bendanya memiliki bentuk, maka kalian bisa menggunakan salah satu rumus pada tabel ini, tergantung bentuknya apa. Namun jika partikelnya atau bendanya itu kecil, maka kalian bisa menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat. Saya akan memberikan beberapa contoh soal, bisa diperhatikan. Contoh soal yang pertama, bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Bisa dilihat pada gambar. Tentukan momen inersia bola terhadap sumbu AB. Nah, di sini masanya ini adalah 100 gram. Kita ubah jadi kilogram. Berarti dibagi 1000. 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian panjang tali atau R-nya yang awalnya 20 cm kita rubah ke meter, sehingga menjadi 0,2 meter. Maka sesuai rumus inersia, I sama dengan mr kuadrat. M-nya 0,1, R-nya 0,2 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik. Meter persegi. Ya, ini harusnya pangkatnya min ya. 10 pangkat min 3. Jadi 0,1 bisa dirubah menjadi 10 pangkat min 1. Kemudian 0,2 bisa dirubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dikuadratkan. 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 2. Kemudian dikali dengan tadi 0,1 tadi atau 10 pangkat min 1 sehingga 10 pangkat min 3. Jadi ini nanti dikoreksi 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter persegi. Kemudian untuk soal yang kedua, sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. M1-nya 2 kg, M2-nya 1 kg, dan M3-nya 2 kg. Tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar. Menurut A, porosnya di titik P, yang merah itu, kemudian B, porosnya di titik Q. Pembahasan, karena di sini bendanya ada 3, maka momen inersia total juga ada 3 ya, berarti I1 ditambah I2 ditambah I3. Atau I di titik P pada I total di poros P sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambahkan lagi M3 kali R3 kuadrat. Nah, untuk M1 sudah diketahui 2. Kemudian R1 kuadratnya, R1 adalah 0. Kenapa 0? Karena M1 terletak tepat di poros P. Ingat, ini yang kita jawab adalah soal yang A, di mana porosnya yang ditentukan adalah P. Jadi kalau ada benda tepat persis letaknya di suatu poros, maka R-nya 0. Kemudian ditambah M2-nya 1, kemudian R2-nya ini adalah jarak M2 terhadap titik P, yaitu 1 kuadrat. Kemudian ditambahkan lagi M3-nya adalah 2 dan R3-nya adalah 2 kuadrat. Dari mana angka 2? Kamu lihat jarak M3 terhadap poros P ini kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, bisa kalian hitung, nanti ketemu hasilnya 9 kg meter kuadrat. Kemudian untuk soal yang B, jika porosnya diubah, yaitu di Q, maka
momen inersia total di titik Q atau IQ sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. M1-nya 2, R1-nya 1 kuadrat, di mana R1 ini adalah jarak M1 terhadap Q. Berarti jarak bola merah terhadap bola kuning, ini adalah 1 meter. Kemudian ditambah M2-nya adalah 1 kilogram ya. Kemudian R2-nya 0. Kenapa 0? Karena M2 itu letaknya tepat persis di poros, sehingga jaraknya 0. Ibaratnya mepet, jadi jaraknya 0. Kemudian ditambah M3-nya adalah 2 kg, R3-nya, R3 kuadrat adalah 1 kuadrat, yaitu R3 adalah jarak M3 terhadap poros Q tadi, yaitu sebesar 1. Nah, ketika kalian hitung nanti 2 kali 1 kuadrat plus 1 kali 0 kuadrat plus 2 kali 1 kuadrat, hasilnya 4 kg meter kuadrat. Sekarang soal selanjutnya. Tentukan nilai momen inersia bola pejal bermasa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Untuk membahas ini atau untuk menjawab ini, kamu bisa lihat daftar tabel yang tadi sudah dijelaskan ya. Berbagai macam bentuk dan juga berbagai rumus inersianya. Kalau bola pejal seperti apa, kalau bola berongga, kalau silinder seperti apa, bisa dilihat lagi pada tabel. Nah, untuk kasus yang ini bentuknya adalah bola pejal, sehingga rumusnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan saja 2/5, M-nya masanya 15 kg, R-nya adalah 0,1 meter dikuadratkan. Hasilnya 0,06 kg meter kuadrat. Oke, semoga paham ya dari ketiga contoh soal tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,2 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 3 kg, berapakah momen inersianya? Kemudian soal yang kedua, sebuah bola pejal memiliki massa 2 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 30 cm, hitunglah momen inersia bola tersebut. Yang perlu kalian garis bawahi adalah diameter. Ini diameter ya, diameter bola 30 cm. Selamat mengerjakan, semoga lebih paham nanti setelah mengerjakan 2 soal tersebut.